adalah salah satu kisah yang paling paling mengejutkan sekaligus paling dalam di seluruh Alkitab. Sebuah kisah tentang sang nabi dan sang pelacur. Coba deh bayangin sejenak. Anda memulai sebuah hubungan dengan kepastian 100% bahwa Anda bakal dikhianati. Anda tahu orang yang Anda cintai itu akan memilih orang lain. Tapi Tuhan malah memerintahkan lakukan saja. Gila kan? Nah, inilah premis pembuka yang bikin kita langsung mikir keras begitu membuka kitab Hosea. Oke, kita masuk bagian pertama, perintah yang mengejutkan. Di sini kita akan bertemu Nabi Hosea dan sebuah perintah ilahi yang menjadi inti dari seluruh pesannya, sebuah metafora yang hidup, yang nyata. Perintah ini jujur aja kedengerannya brutal banget. Tuhan menyuruh Hosea untuk menikahi seorang wanita bernama Gomer. Tapi pernikahan ini bukan cuma soal tragedi pribadi Hosea loh. Ini adalah sebuah perumpamaan hidup yang dahsyat. Hosea menjadi pemeran Tuhan, dan Gomer menjadi cerminan dari bangsa Israel. Nah, ini kuncinya. Penting banget buat kita pegang. Jadi setiap kali kita membaca tentang penderitaan Hosea, kita sebetulnya lagi mengintip patah hatinya Tuhan. Setiap tindakan ketidaksetiaan Gomer itu mencerminkan penyembahan berhala dan pemberontakan Israel. Ini adalah kerangka berpikir yang harus kita miliki untuk bisa memahami keseluruhan kitab ini. Lanjut ke bagian kedua, anak-anak penghakiman. Konsekuensi dari pernikahan ini diumumkan melalui nama ketiga anak mereka. Zaman dulu kan, nama itu bukan sekedar panggilan, tapi sebuah deklarasi. Jadi ini seperti khotbah yang disampaikan dalam 3 nama. Nama anak pertama adalah Yizriel. Yang menarik di sini adalah permainan katanya. Yizriel itu kedengarannya mirip banget sama Israel. Nama ini merujuk pada sebuah lembah dengan sejarah pertumpahan darah yang kelam. Tuhan seolah-olah bilang, aku akan meminta pertanggungjawaban atas kekerasan di masa lalu, di tempat yang sama. Coba bayangin, menamai anak sulung Anda dengan nama sebuah medan perang. Berat banget. Teologi di balik nama ini dalam banget, tersembunyi di akar kata Ibraninya. Rohamah itu berasal dari kata rehem, yang artinya rahim. Ini adalah cinta yang mendalam, instingtif, visceral, seperti yang dirasakan seorang ibu terhadap anak yang dikandungnya. Tuhan kemudian menambahkan lo, yang berarti tidak. Jadi, ini bukan cuma sekedar nggak ada belas kasihan, tapi cinta yang paling intim itu telah ditarik kembali. Dan inilah puncaknya. Nama ini membalikan janji paling dasar dari kitab Keluaran 6 ayat 7. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Kalimat di Hosea 1 ayat 9 secara harfiah bisa berarti, aku bukan aku bagimu. Sebuah gema dari nama ilahi yang diungkapkan kepada Musa. Para ahli bahkan mengidentifikasi ini sebagai bahasa perceraian yang formal. Jadi, setiap kali nama anak-anak ini dipanggil, itu adalah sebuah khotbah berjalan. Dan tepat setelah kehancuran total itu, saat kita merasa semuanya sudah berakhir, kitab ini melakukan sesuatu yang luar biasa. Sebuah pembalikan total. Awalan lo, yang berarti tidak, dihilangkan. Lo ruhama menjadi ruhama. Dia telah menerima belas kasih. Lo ammi menjadi ammi, umatku. Ini adalah petunjuk pertama bahwa penghakiman tidak pernah menjadi kata terakhir bagi Tuhan. Kita masuk ke bagian ketiga, dan ini benar-benar menyentuh hati Tuhan. Sekarang narasinya beralih dari metafora suami istri ke gambaran yang jauh lebih intim lagi, yaitu orang tua dan anak, yang kita temukan dalam Hosea pasal 11. Coba dengarkan betapa lembutnya bahasa ini. Tuhan mengingat hari-hari awal. Frasa, aku mengajar Efraim berjalan, itu menggunakan kata kerja Ibrani yang sangat langka, yang menggambarkan seorang orang tua di lantai bersama balitanya, memegangi lengannya saat si anak terhuyung-huyung mau melangkah. Ini adalah gambaran Tuhan yang luar biasa intim. Ini adalah monolog emosional Tuhan yang apa adanya, yang mentah. Tuhan bisa saja menghancurkan mereka, tapi Ia nggak sanggup. Ungkapan Ibrani untuk hatiku bergejolak, itu menggambarkan emosi yang begitu kuat, sampai terasa fisik. Tuhan tidak bersikap dingin. Dia hancur oleh gagasan meninggalkan umatnya. Dan inilah klimaks teologisnya. Kesabaran manusia itu ada batasnya. Cinta manusia punya titik puncaknya. Tapi Tuhan berkata, aku bukan manusia. Aturan mainku berbeda. Mesin cintaku beroperasi pada tingkat yang berbeda sama sekali. Cintanya tidak mengabaikan pengkhianatan. Tetapi pada akhirnya, sifatnya yang menentukan. Kata ini, Hesed, adalah mesin yang menggerakkan seluruh kitab ini. Susah banget cari satu kata dalam bahasa Indonesia yang bisa menangkap artinya secara utuh. Ini adalah cinta yang bertahan bahkan ketika satu pihak telah melanggar perjanjian. Di Hosea 6 ayat 6, Tuhan berkata,
Sebab aku menyukai hesed dan bukan korban sembelihan. Inilah yang Tuhan inginkan, bukan ritual kosong, melainkan cinta setia yang nyata dalam tindakan. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, harga penebusan. Kita kembali ke kisah pernikahan Hosea untuk melihat bagaimana cinta hesed ini diwujudkan dalam tindakan yang nyata dan mahal. Perhatikan kata-kata kuncinya, pergilah lagi dan cintailah. Ini bukan pernikahan yang pertama. Gomer sudah pergi, ia bersama pria lain, mungkin bahkan sudah dijual sebagai budak. Dan Tuhan tidak hanya berkata, ambil dia kembali, tetapi cintailah dia. Tindakan itu harus dimulai dari hati, dari emosi. Dan ini brilian sekali detailnya. Menurut Keluaran pasal 21, harga seorang budak adalah 30 shikal perak. Hosea membayar tepat sejumlah itu. Mungkin karena ia tidak punya cukup perak dan harus melengkapinya dengan jelai. Dia mengosongkan kantongnya dan lumbungnya untuk membeli kembali istrinya sendiri dengan harga seorang budak biasa. Inilah biaya dari hesed. Oke, kita sampai di bagian kelima, bagian terakhir, undangan untuk pulang. Kitab ini tidak berakhir dengan tragedi, melainkan dengan pemulihan total, di mana setiap kutukan diubah menjadi berkat. Jadi, poin krusialnya adalah kata kerja ini. Shuv adalah undangan sekaligus respons. Ketika Israel shuv atau kembali kepada Tuhan, Tuhan pun shuv atau memalingkan murkanya. Ini menunjukkan sifat timbal balik dari pemulihan. Lihat deh bagaimana nama-nama penghakiman ini secara eksplisit ditulis ulang. Label-label yang tadinya menandakan penolakan dan keterasingan diubah menjadi deklarasi penerimaan dan kepemilikan. Ini adalah inti dari pesan penebusan Hosea. Tuhan tidak menghapus sejarahmu, Dia menulis ulang identitasmu. Perhatikan betapa hidupnya janji-janji ini. Tuhan yang tadinya seperti ngengat yang menggerogoti, kini menjadi seperti embun yang memberi kehidupan. Gambaran kekeringan dan kemandulan dibalik menjadi pertumbuhan, keindahan, dan kekuatan. Setiap dimensi kehidupan yang telah dirusak oleh dosa, kini dipulihkan oleh kasih karunia. Kitab ini ditutup dengan sebuah refleksi, sebuah pertanyaan yang ditujukan kepada kita. Setelah mendengar kisah cinta yang radikal ini, tentang Tuhan yang menolak untuk menyerah pada umatnya, pertanyaannya adalah, apa yang akan Anda lakukan dengan pemahaman ini? Karena pada akhirnya, kisah Hosea adalah cerminan dari hati Tuhan yang tak terpahami. Hati yang lebih memilih untuk menebus daripada meninggalkan.